Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Muksin dari Prodi Akuntansi Syariah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sholat-sholat sunnah, yaitu yang pertama sholat sunnah mutlak, di mana sholat sunnah ini dapat dilakukan tanpa memerlukan sebab tertentu dan kapan saja bisa dilakukan kecuali pada waktu-waktu tertentu yang dilarang. Waktu-waktu tersebut yaitu yang pertama sesudah sholat subuh, kedua ketika matahari terbit hingga naik sepenggala, yang ketiga yaitu ketika matahari tepat di puncaknya, yang hingga mulai condong. Yang keempat yaitu sesudah asar sampai matahari terbenam. Yang kelima ketika matahari terbenam hingga sempurna terbenamnya. Adapun niat tata cara sholat sunnah mutlak ini yaitu usolli sunatan rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Tata caranya sholat sunnah mutlak ini sama seperti sholat sunnah pada umumnya. Mengenai banyak jumlah rakaatnya yaitu tidak terbatas, berapa saja boleh asalkan sanggup mengerjakannya, dan untuk tiap-tiap rakaat diakhiri dengan satu salam. Selanjutnya yaitu sholat sunnah wudhu. Setiap kali selesai berwudhu, kita disunahkan untuk membaca doa wudhu sebagaimana doa wudhu pada umumnya. Kemudian kita dianjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat dengan lafaz niat usolli sunnatal wudhu'i rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian yaitu sholat tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid yaitu sholat sunnah oleh jamaah yang sedang masuk ke masjid sebagai penghormatan kepada masjid tersebut dengan membaca doa Allahumma filli zunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kemudian sholat 2 rakaat dengan lafaz niat usolli sunnatan tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Ketika keluar dari masjid, kita disunahkan untuk membaca doa Allahumma filli zunubi waftahli abwaaba fadlika Allahumma asyimni minasyaitonir rajim. Kemudian sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan mengikuti sholat yang 5 waktu, baik sebelum maupun sesudahnya. Sholat sunnah rawatib yang muakkad dan ghairu muakkad pelaksananya sebagaimana sholat sunnah biasa, hanya saja niatnya disesuaikan dengan kedudukan dan sholat yang mengikutinya, sebelum atau sesudahnya. Sholat-sholat tersebut dikerjakan sebelum sholat fardu dinamakan qobliyah dan sesudahnya dinamakan ba'diyah dengan ketentuan sebagaimana berikut. Yang pertama niatnya menurut macam sholatnya. Yang kedua yaitu tidak ada azan dan iqomah. Yang ketiga dikerjakan tidak dengan berjamaah. Yang keempat bacaan tidak dinyaringkan. Dan yang kelima jika lebih dari 2 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat satu salam. Diutamakan sebaiknya tempat mengerjakannya pindah bergeser sedikit dari tempat sholat fardu. Selanjutnya yaitu sholat sunnah taubat, dilakukan bagi orang yang merasa berdosa atau sedang seseorang melakukan perbuatan dosa atau melakukan kesalahan dalam hidupnya dan lalu dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat taubat jumlahnya 2 rakaat atau 4 rakaat bahkan sampai 6 rakaat, dilakukan sebagaimana salat sunnah biasa, akan tetapi niatnya dan doanya disesuaikan dengan isi salat taubat. Niatnya yaitu usolli sunnatan taubat rakaataini lillahi ta'ala. Setelah itu dianjurkan untuk membaca istighfar. Selanjutnya sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari. Waktunya setelah sholat isya sampai terbit fajar. Sering pula disebut sebagai sholat al-lail atau sholat malam. Sholat tahajud ini sebaiknya dilakukan setelah tidur terlebih dahulu, walaupun tidurnya sebentar. Waktunya paling utama yaitu pada sepertiga malam terakhir. Jumlah rakaat dalam sholat tahajud paling sedikit 2 rakaat dan sebanyak-banyak tidak terbatas. Cara melaksanakan sholat tahajud adalah sebagai berikut. Yang pertama, berniat ketika hendak tidur bahwa ia akan melaksanakan sholat tahajud. Kemudian yang kedua, jika sudah bangun seperti berbaring-baring terlebih dahulu atau mencuci muka, kemudian membaca doa. Kemudian yang ketiga yaitu mengambil wudhu seperti biasa. Yang keempat, memulai mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat seperti mengerjakan sholat subuh tanpa kunut. Kemudian boleh menambahkan sesuai yang dikehendaki. Kemudian lafaz niatnya usolli sunatan tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Dan yang keenam yaitu setelah sholat tahajud lalu berdoa. Kemudian sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan di waktu pagi, yaitu mulai matahari naik setinggi tombak kira-kira jam 7 pagi sampai dengan sebelum tergelincir matahari atau sebelum waktu zuhur. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 10 rakaat. Namun tetap dikerjakan 2 rakaat dan setiap 2 rakaat sekali salam. Pada rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah lalu membaca surah Asy-Syams. Surat ini bukan diwajibkan tetapi suatu keutamaan bagi seseorang yang hafal. Dan kemudian pada rakaat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah yaitu membaca surah Ad-Duha. Niat sholatnya yaitu usolli sunnatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Setelah sholat lalu membaca doa.
Kemudian bagian kedua yaitu salat sunnah yang berjamaah. Pertama, salat tarawih dan witir. Pada umumnya salat tarawih dan witir dilaksanakan secara berjamaah. Salat tarawih dan witir ini dalam pelaksanaannya ada dua versi. Yang pertama 8 rakaat dengan 4 kali salam ditambah 3 rakaat salat witir dengan sekali salam. Niatnya yaitu sholli sunatan tarawih rakaat ini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu 20 rakaat salat tarawih dengan 10 kali salam ditambah 3 rakaat salat witir dengan 2 kali salam. Sedangkan untuk niatnya salat witir yaitu sholli sunatan witir rakaat ini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian salat hajat. Pelaksanaan salat hajat dilaksanakan seperti salat pada umumnya. Tata caranya yaitu yang pertama niat dengan niat lafaz usolli sunatan hajat rakaat ini lillahi ta'ala. Kemudian setelah Al-Fatihah kita membaca ayat tertentu. Pada rakaat pertama membaca ayat kursi atau Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas dan pada sujud terakhir sebelum salam membaca bacaan yaitu tasbih sebanyak 10 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian selawat sebanyak 10 kali Allahumma sholli ala Muhammad dan doa sapu jagat sebanyak 10 kali Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar, dan kemudian berdoa. Selanjutnya salat hari raya. Ada dua macam yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hukum salat Idul Fitri dan Idul Adha adalah sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan. Disunahkan untuk berjamaah. Waktu mengerjakannya yaitu sejak terbitnya matahari hingga masuk waktu zuhur. Tata caranya yaitu sebelum berangkat sholat dianjurkan mandi terlebih dahulu, berpakaian bersih dan memakai wangi-wangian. Untuk sholat Idul Fitri sebelum berangkat disunahkan makan terlebih dahulu, akan tetapi untuk sholat Idul Adha dianjurkan untuk tidak makan dan minum sampai selesai mengerjakan sholat. Kemudian lebih baik dikerjakan di lapangan terbuka selagi tidak ada halangan, misalnya turun hujan yang sangat deras, kemudian sholat ini tidak ada azan dan iqomah, maka untuk menyeru jamaah diperintahkan dengan lafaz sebagai berikut, as-sholatu jami'ah. Kemudian setelah mendengar ucapan tersebut, seluruh jamaah berdiri pada masing-masing menghadap kiblat dan imam berdiri di depan. Niat mengerjakan sholatnya yaitu usolli sunatan Idul Fitri rakaat ini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian untuk sholat Idul Adha niatnya usolli sunatan Idul Adha rakaat ini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Lalu takbiratul ihram. Sebelum membaca Al-Fatihah, takbir 7 kali pada rakaat pertama dengan membaca 6 kali tasbih. Kemudian untuk rakaat kedua 5 kali takbir dengan membaca 4 kali tasbih. Bacaan tasbihnya yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian sholat yang dikerjakan seperti sholat sunnah biasa sampai mengucap salam. Selesai melakukan sholat dilakukan khutbah yang disampaikan oleh imam, biasanya khutbah mengenai zakat fitrah pada Idul Fitri dan juga khutbah pada Idul Adha mengenai kurban. Kemudian sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Sholat sunnah ini dilaksanakan apabila terjadi gerhana seperti gerhana matahari maupun gerhana bulan. Sholat ini dilakukan bagi laki-laki dan perempuan dan dilaksanakan secara berjamaah atau sendirian. Apabila dilaksanakan secara berjamaah, setelah sholat imam terus khutbah. Sedangkan apabila dilaksanakan sendiri maka tidak perlu khutbah. Cara mengerjakannya yaitu yang pertama takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sambil berniat dalam hati. Untuk sholat gerhana matahari yaitu usolli sunatan khusuf rakaataini lillahi ta'ala, dan untuk gerhana bulan yaitu usolli sunatan khusufi rakaataini lillahi ta'ala. Setelah itu kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah dan disambung dengan membaca salah satu surah Al-Quran seperti dalam sholat biasa. Setelah itu ruku, itidal, sujud dan seterusnya seperti dalam sholat biasa. Setelah selesai sholat dilakukan khutbah oleh imam. Sebagai catatan sholat gerhana matahari dikerjakan dengan membaca surah Al-Fatihah dan surah dari Al-Quran tidak perlu dikeraskan. Sedangkan dalam gerhana bulan boleh dikeraskan bacaannya dengan membaca ayat Al-Quran yang panjang. Kemudian sholat sunnah istikharah.
Salat sunnah istikharah adalah salat sunnah 2 rakaat yang dilakukan untuk memohon kepada Allah tentang sesuatu yang baik baginya. Tentang apabila seseorang menginginkan kepastian tentang yang dikerjakannya. Yang dikerjakannya itu apakah yang akan dikerjakan itu membawa kebaikan atau sebaliknya. Atau jika seseorang dihadapkan pada 2 pilihan, mana yang akan dipilih, maka pada saat itulah disunahkan untuk mengerjakan sholat sunnah istikharah. Adapun cara mengerjakannya yaitu yang pertama, sholat sunnah istikharah dikerjakan kapan saja, siang maupun malam. Dikerjakan sama dengan sholat subuh tanpa qunut, yaitu 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah dibaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua dibaca surah Al-Ikhlas atau boleh surah yang lain. Niatnya yaitu usolli sunatan istikharah lillahi ta'ala, usolli sunatan istikharah rakaat ini lillahi ta'ala. Setelah selesai mengerjakan sholat sunnah istikharah, disunahkan untuk membaca doa. Kemudian sholat sunnah istisqa, sholat yang disebabkan terputusnya hujan pada waktu yang cukup lama, yaitu sebelum melaksanakan sholat istisqa, imam memerintahkan kepada kaumnya untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut dan menganjurkan untuk beramal baik seperti bersedekah dan lain sebagainya. Sholat ini dilakukan pada hari keempat puasa. Ketika akan melaksanakan sholat, imam dan ulama memerintahkan agar semua penduduk untuk keluar rumah ke tanah lapang. Untuk mengerjakan sholat, setelah sampai di lapangan langsung mengerjakan sholat dengan 2 rakaat. Lafaz niatnya yaitu sholli sunatan istisqa rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian setelah takbiratul ihram membaca iftitah, kemudian imam membaca surah Al-Fatihah. Pada rakaat pertama dibaca surah Al-A'la, sedangkan pada rakaat kedua dibaca surah Al-Ghasyiyah. Bacaan ini dibaca dengan suara nyaring. Setelah selesai sholat, imam berdiri untuk menyampaikan khutbah. Khutbah pertama dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dilanjutkan dengan memberikan nasihat agar para jamaah bertobat dan beramal kebaikan. Kemudian pada khutbah kedua membaca istighfar sebanyak 7 kali dan hendaknya menghadap kiblat dengan memindahkan selendang yang kanan ke kiri dan yang kiri ke kanan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.